Nah, ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pembahasan terdahulu yang sudah kita bahas adalah masih berkaitan dengan siapa yang tidak bisa membalas kebaikan orang lain, maka hendaklah minimal sekali mendoakan. Ya, sudah kita bahas itu, alikhwajakallah. Kalau ada orang yang berbuat baik kepada kita, balaslah kebaikannya. Dia memberi hadiah kepada kita, kita mampu membalasnya, silahkan balas dengan hadiah yang serupa atau yang lebih baik bahkan. Kalau tidak bisa, maka ucapkanlah terima kasih. Kemudian juga doakan. Seakan-akan kita memberitahukan kepadanya bahwa kita sudah membalas kebaikannya adalah dengan doa. Dan sebaik-baik doa kepada orang yang telah berbuat baik kepada kita adalah jazakallahu khairan. Itu kalau laki-laki ya. Kalau perempuan, jazakillah khairan, jazakillahu khairan. Jangan dilewati khairanya itu ibu sekalian. Ini saya ingatkan lagi, padahal kita dulu sudah menyampaikannya ya. Sebagian orang kan menyatakan jazakallah, atau kepada ibu-ibu jazakillah, itu saja. Ini keliru ibu sekalian, atau bisa menimbulkan makna yang berbeda. Bisa dalam hati orang yang mengucapkan jazakallah, dalam hatinya kebaikan, mudah-mudahan dibalas dengan kebaikan, tapi nggak diucapkan. Tapi bisa juga ketika mengatakan jazakallah, semoga Allah membalasmu, dengan apa? Ya, dengan apa balasannya itu? Kurang doanya. Harus lengkap, jazakallahu khairan. Orang-orang Indonesia biasanya nambahin katsira katanya. Padahal sebenarnya cukup jazakallahu khairan. Ya, kalau dalam bunyi hadis seperti itu. Tapi syukron, terima kasih. Syukron ya, terima kasih. Artinya seperti itu. Beda dengan jazakallahu khairan. Kalau ini adalah doa. Kalau syukron, terima kasih, tidak terkandung doa di dalamnya. Mana yang lebih utama? Ada doanya ibu sekalian. Termasuk kalau kita WhatsApp ya, di dalam WhatsApp tersebut contohnya kita minta tolong, ibu tolong gantikan saya contohnya jadi bagian keamanan di Masjid Al-Munawwarah nanti pas pengajian ya, setelahnya jazakillahu khairan. Nah, kita sudah minta tolong gitu ya, Nah, ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beragam hadis sudah disampaikan ya, alikhwazakallah. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam juga menyatakan, siapa yang minta perlindungan dengan menyebut nama Allah, maka lindungi dia. Siapa yang memohon dengan menyebut nama Allah, berilah dia. Siapa yang datang kepadamu dengan membawa kebaikan, maka balaslah kebaikan yang serupa. Kalau kalian tidak mendapatkan sesuatu untuk membalasnya, maka doakanlah dia, ya, doakanlah dia sehingga ia tahu bahwa kalian telah membalasnya dengan balasan yang setimpal. Nah, alikhwazakallah. Kemudian hadis juga yang terakhir yang dulu kita sampaikan berkaitan dengan orang-orang muhajirin yang menyatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya orang-orang Ansor pergi dengan membawa seluruh pahala. Kenapa orang muhajirin menyatakan seperti ini? Karena yang menolong mereka adalah orang-orang Ansor. Orang-orang muhajirin dulunya adalah orang kaya ketika di Mekah, tapi karena akan hijrah hartanya dirampas oleh orang-orang kafir Quraisy, sehingga ke Madinah tanpa membawa harta. Di Mekah sudah punya tempat tinggal, hijrah ke Madinah tidak ada tempat tinggalnya. Di Mekah mereka punya sawah, ladang, hewan ternak, karena hijrah semuanya ditinggalkan. Ya, tidak membawa apapun. Di Madinah diberi oleh saudara-saudara mereka dari kalangan Ansor. Saya punya sekian harta, setengahnya untukmu. Saya punya 2 rumah, 1 untukmu. Bahkan saya punya beberapa istri, kalau ada yang menurutmu cantik, saya cerai katanya ya buat kamu. Masya Allah. Jadi orang muhajirin menyatakan, ya Rasulullah, orang-orang Ansor itu membawa seluruh pahalanya. Kata Rasulullah tidak, ini ya, tidak, kata Rasulullah, ma da'autumullaha lahum, selama kalian mendoakan mereka kepada Allah, wa athnaitum alaihim bihi, dan kalian memuji mereka dengan pahala itu. Masyaallah. Alikhwa'azanullah yakum. Kita membalasnya dengan balasan yang setimpal melalui doa. Maka jangan remehkan urusan doa ibu sekalian. Alikhwa'azakallah. Kita sekarang masuk dalam tema yang nomor 112. Masya Allah ya, sudah 112 tema kita bahas ibu sekalian. Kalau di sini di jilid 1 berarti hampir setengah kitabnya ya di sini.
Iya, Masya Allah. Tema yang ke-112, Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala membawakan tema tentang orang yang tidak berterima kasih kepada manusia. Tadi sudah dijelaskan kewajiban kita saat mendapatkan kebaikan, balas dengan kebaikan, minimal doakan. Nah sekarang ada ternyata sebagian orang yang tidak mau berterima kasih kepada manusia. Dan ini menunjukkan ibu sekalian, akhlaknya kurang baik, imannya kurang sempurna. Ya, kita lihat Imam Bukhari berkata, Musa ibn Ismail mengabarkan kepada kami, ia berkata, Ar-Rabi' ibn Muslim mengabarkan kepada kami, ia berkata, Muhammad ibn Ziyad mengabarkan kepada kami, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yashkurullaha man la yashkurun nas. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak mensyukuri atau tidak mau berterima kasih kepada sesama manusia. Nah, kita lanjut hadisnya karena ini sebagian para ulama menyatakan hadisnya nyambung. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala qala Allah ta'ala lin nafsi ukhruji qalat la akhruju illa karihatan, ya, illa karihatan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Allah Ta'ala berfirman kepada jiwa, keluarlah. Jiwa berkata, aku tidak akan keluar kecuali dalam keadaan terpaksa. Sebelum kita sampaikan penjelasannya ibu sekalian, jadi dua hadis yang terpisah ini menurut sebagian para ulama adalah satu rangkaian hadis. Terbukti rawinya sama. Ya, rawinya sama. Coba ibu-ibu baca. Musa ibn Ismail mengabarkan kepada kami, berkata Ar-Rabi ibn Muslim mengabarkan kepada kami, Muhammad ibn Ziyad mengabarkan kepada kami dari Abu Hurairah. Sama. Jadi ini adalah satu rangkaian hadis dari la yashkurullaha man la yashkurun nas sampai qala Allahu lin nafsi ukhruji qalat la akhruju illa karihatan. Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu adalah seorang sahabat yang paling banyak hafalan hadisnya. Nah, jadi masing-masing para sahabat memiliki keistimewaan ibu sekalian. Ada yang paling banyak hafalannya, ada yang paling kuat pemahamannya. Walau dari sisi periwayatan hadis sedikit. Nah, contoh Abdullah ibn Mas'ud, ibu sekalian, beliau memang meriwayatkan hadis, akan tetapi riwayat beliau tidak sebanyak riwayatnya Abu Hurairah. Abdullah ibn Abbas, beliau juga meriwayatkan hadis, tapi tidak sebanyak riwayat Abu Hurairah. Tapi dari sisi pemahaman, ya, bisa jadi mereka lebih mendalam. Gitu ya, ya. Jadi Allah telah memberikan keistimewaan kepada satu orang yang tidak diberikan kepada yang lainnya, dan yang lainnya diberikan keistimewaan yang tidak diberikan pula kepadanya. Saling melengkapi seperti itu ibu sekalian. Ada di antara mereka ahli Quran, ahli tafsir, ahli fikih, ahli strategi perang, ya, ahli peradilan. Itu para sahabat, masya Allah. Dengan kehadiran mereka muncullah dan terbangunlah negeri Islam yang sempurna. Kita pun saat ini perlu yang seperti itu ibu sekalian. Jadi ada masing-masing spesialisnya itu dari kalangan kaum muslimin. Jangan sampai kaum muslimin malah sibuk main TikTok. Contohnya itu lekhwajakallah. Kemudian juga sibuk game. Kita apa yang akan terjadi 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan? Dikhawatirkan generasi yang sudah tidak memiliki lagi itu ya spesialis dalam beberapa bidang itu lekhwajakallah. Nah, iya, naudzubillah min dzalik, ya, jangan sampai disibukkan dengan sesuatu yang tidak bermanfaat. Alikhwajakallah, kita kembali ke sini. Abu Hurairah menyatakan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidak bersyukur kepada Allah siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia. Kenapa seperti itu alikhwajakallah? Berarti kan Allah mengaitkan syukur kepada Allah, salah satu buktinya berterima kasih kepada
manusia. Ada yang menjelaskan di antara kaitannya karena Allah memerintahkan kepada kita untuk berterima kasih kepada orang yang telah berbuat baik. Siapa yang tidak melakukannya berarti tidak bersyukur kepada Allah. Ya, ikhwah, memang hakikat rizki, hakikat nikmat itu kan berasal dari Allah. Tapi berapa banyak melalui perantaraan manusia. Karena itu bersyukurlah kepada Allah, berterima kasihlah kepada manusia. Allah menyatakan anishkurli wali walidaika. Contohnya, bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Nah, kita bersyukur kepada Allah dengan beribadah, berterima kasih kepada orang tua dengan berbakti. Allah memiliki hak untuk disembah. Allah berhak untuk disyukuri karena Allah yang telah menciptakan kita. Orang tua berhak untuk kita berbakti kepadanya karena melalui ibulah ya Allah melahirkan kita. Jadi maksudnya kita dilahirkan melalui ibu. Itu al-khawajaq. Jadi Allah yang menciptakan tapi ibu yang melahirkan. Ya, al-khawajaq. 6. Tidak bersyukur kepada Allah siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia. Kalau kepada manusia saja seperti itu, lalu bagaimana dengan Allah, ibu sekalian? Al-khawajaqallah, kandungan hadis, barang siapa dalam watak dan kebiasaannya mengingkari dan tidak mensyukuri kebaikan manusia pada dirinya, maka merupakan kebiasaan orang tersebut mengingkari dan tidak mensyukuri nikmat Allah kepadanya. Berapa banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita dari semenjak kita dilahirkan, bahkan sebelum dilahirkan Allah sudah memberi rizki. Likhwajanallah iyyakum. Nah, kemudian juga nikmat tersebut terkadang sebagian orang melupakannya dan baru ingat ketika kehilangannya. Jangan jauh-jauh, contohnya itu likhwajakallah gigi, itu likhwajakallah. Banyak orang yang tidak mensyukurinya, tapi ternyata kalau sudah hilang baru sadar. Ataupun kalau sudah sakit baru menyadarinya ternyata gigi ini memiliki peran yang sangat penting. Itu ya likhwajakallah. Kalau sudah tidak punya gigi dalam arti sudah metik, itu kan untuk makan sesuatu yang agak keras saja nampaknya perlu perjuangan dan pengorbanan ya. Nah, ataupun untuk berbicara pun nampaknya jadi lucu lagi seperti itu ya. Ini semuanya memerlukan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditambah tadi Allah berfirman kepada jiwa, kepada ruh ya, ukhruji, keluarlah kamu wahai jiwa, keluarlah kamu wahai ruh ketika datang saat ajalnya. Apa yang dikatakan oleh jiwa? Saya tidak akan keluar kecuali dalam keadaan terpaksa. Kenapa ibu sekalian? Jiwa sudah lama mendiami jasad ini. Jiwa sudah melekat ya dengan tabiatnya. Sudah sangat-sangat kenal. Sehingga kalau untuk dipisahkan berat. Saya tidak akan keluar kecuali dalam keadaan terpaksa. Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berbeda dengan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru mereka sangat merindukan pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, likhwajanallah iyyakum. Sampai dikatakan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan sukacita dan diridhoi. Masya Allah. Likhwajanallah iyyakum. Dikatakan ya, masuklah engkau ke dalam surgaku, masuklah engkau ke dalam barisan hamba-hambaku. Nah, pelajaran yang lain dari hadis ini itu alikhwa'azanallahu wa iyyakum, bahwasannya sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan kita, melekat menjadi tabiat kita, perlu perjuangan untuk melepaskannya jika tabiat tersebut adalah tabiat yang buruk. Jadi seperti ya, sebagaimana kebaikan kalau sudah kita biasakan akan melekat dan sangat sulit kita untuk meninggalkannya. Maka dikhawatirkan keburukan pun seperti itu. Sebagian orang yang membiasakan keburukan, ketika disuruh untuk berhenti sulit. Dia beralasan saya sudah lama bersama dengan perbuatan ini, sulit untuk meninggalkannya. Nah, makanya
Kita jangan sampai membiasakan perbuatan-perbuatan buruk ibu sekalian, kan dikhawatirkan tadi sudah melekat dan sulit untuk dilepaskan. Dan yang lebih buruk lagi adalah karena dia sudah terbiasa, akhirnya meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Nah, kita lanjut ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang jiwa keluar darah terpaksa ini ini lagi kan Ustaz? Dijelaskan. Nah, Paksa itu gimana gitu. jadi seakan-akan dia tidak mau meninggalkannya, ibarat seorang ibu dengan anak kalau dipisahkan kan berat. Ya, likhwajakallah. Bahkan memang kan sebenarnya tidak boleh kan memisahkan seorang anak dengan ibu, tapi ibu sekalian sudah takdir. Ya, sudah takdir, sudah ketetapan Allah, semua yang bertemu pasti akan berpisah. Selama itu adalah kehidupan dunia, ada pertemuan maka ada perpisahan. Sebagian dari kita mungkin pernah merasakan kehilangan orang yang paling disayanginya. Seorang istri kehilangan suaminya, berat rasanya di awal seperti itu. Seorang istri kehilangan, seorang suami kehilangan istrinya, seorang ibu kehilangan anaknya, berat untuk meninggalkannya. Nah, tapi itulah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi yang lebih ditekankan di sini ibu sekalian, jangan sampai ada perbuatan yang buruk dan sudah terbiasa melekat di kita. Karena sudah melekat itu akhirnya sulit untuk ditinggalkannya. Jadi jangan dibiasakan keburukannya, itu intinya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, atau juga nanti kalau kita lihat ya ikhwah, perbedaan sakaratul maut orang-orang beriman dengan orang-orang banyak dosa. Kalau sakaratul maut orang-orang beriman mudah, seperti rambut yang dicabut dari tepung, mudah sekali mengalir. Tapi kalau orang-orang kafir saat dicabut nyawanya sulit gitu ya, sampai ada yang sakaratul mautnya mungkin berjam-jam gitu, seakan-akan tersiksa. Bahkan mungkin ada yang berhari-hari juga, naudzubillah min dzalik ya, karena belum sampai titik akhir dari ajalnya itu, tapi sakaratnya itu lama sekali. Sampai Rasulullah SAW pun meminta kepada Allah, ya Allah mudahkanlah sakaratul maut ini. Innalil mauti sakarat, itu ya sesungguhnya. Ya, ringankan. Setiap kematian itu pasti ada sakarat. Kita melihat mungkin ataupun pernah mendengar berita seorang yang ketabrak bus, ketabrak apa itu, meninggal di tempat. Mereka juga merasakan sakaratul maut sesuai dengan amalannya. Nah, menikah. Orang-orang yang beriman ketika sakaratul maut, ketika akan meninggal dunia, mereka rindu pertemuan dengan Allah, Allah pun rindu. Tapi orang-orang kafir yang banyak dengan dosanya, mereka enggan untuk bertemu dengan Allah, Allah pun gak mau.